Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, kami di sini adalah mahasiswa semester 1 PGSD untuk kelasnya sendiri kelas 1C. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mewawancarai Masnya yang dimana Masnya adalah sebagai salah satu wirausaha yang ada di Kota Madiun sendiri. Nah, perkenalkan Mas, nama saya sendiri Dios Nomeda Bimantara. Untuk teman rekan-rekan saya silahkan untuk perkenalkan diri. Saya Davista, saya Aldanisa, saya Firda, saya Fidis, saya Audi, saya Nabila, saya Linda. Baik Mas, untuk wawancara langsung ke pertanyaannya aja. Izin bertanya Mas, untuk usaha yang Mas geluti saat ini itu dalam bidang apa Mas kalau boleh tahu? Untuk usaha yang saya geluti pada tahun 2020 yaitu usaha di bidang jasa kebersihan, yaitu cuci sepatu. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu apakah di dalam usaha ini berapa jumlah orang ataupun pegawainya, jika boleh tahu? Kalau untuk saat ini di tahun 2022 kita sempat vakum terlebih dahulu. Waktu kita open dulu 2021 itu jumlah yang kerja atau pegawainya di Skysus Clean itu ada 3 orang. Jadi yang 2 terdiri dari su teknisian, yang 1 terdiri dari buat yang repaint itu. Ya, jadi itu. Untuk selanjutnya Mas, kalau ingin boleh tahu itu dimulai dari tahun berapa Mas menggeluti usaha ini? Untuk dari waktu pertama saya ikut seminar itu sebenarnya tahun 2019. Nah, untuk waktu saya mempraktekkan usaha itu sendiri di tahun 2020. Jadi untuk awal mula opennya itu 2020 di bulan Februari. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan ke Masnya, silahkan. Mas izin bertanya ya sebelumnya, mengapa Masnya sendiri memilih bekerja membuka toko ini? Untuk waktu sebelumnya kan saya ikut seminar cuci sepatu. Yang sebelumnya saya juga sudah mengidentifikasi semua permasalahan di sekitar masyarakat maupun lingkup kampus. Yang pertama, saya itu waktu kuliah, saya itu melihat kayak mahasiswa itu sepatu kotor itu jarang kayak dibersihkan. Makanya saya itu membuat solusi buat cuci sepatu agar mahasiswa itu ya impact-nya itu biar semakin rajin untuk berkuliah, biar tampil pede untuk waktu kuliahnya kayak gitu. Selain di tempat Masnya itu, apakah ada cabang lain atau tempat lain yang Mas buka? Untuk saat ini sampai beberapa tahun itu belum ada cabang, jadi kita memfokuskan buat untuk 1 toko aja. Jadi dipusatkan buat 1 toko, tapi insya Allah bakal bisa kayak buka cabang lagi. Makasih Mas. Mas mau tanya, kan dalam setiap usaha itu kan pasti ada kendalanya. Nah, kendalanya itu apa aja sih Mas? Untuk yang pertama, kendala dari cuci sepatu yaitu dari segi sepatunya dulu ya. Itu sepatu putih. Jadi sepatu putih itu memerlukan kayak treatmentnya khusus. Jadi kita itu ada treatment, white shoes treatment. Jadi buat memutihkan kembali. Tapi perlu diingat untuk sepatu putih yang berbahan kanvas itu tidak bisa putih seperti semula. Jadi cuma kayak menghilangkan nodanya, terus sama tetap memutihkan itu. Jadi ya seperti itu. Dan yang kedua, kendala di pick up and delivery yang itu kan kita ada untuk antar jemput gratis gitu.
di Kota Madiun. Nah, kendalanya itu kita ada di uang ongkos bensin. Jadi untuk lingkup Kota Madiun itu kita kasih gratis. Padahal kan untuk era sekarang kita BBM-nya sedang naik kayak gitu. Ya. Saya boleh tanya? Yang biasanya Mas lakukan buat pelanggan puas itu apa dengan cara kerjanya? Untuk kita treatment dari pelanggan sendiri, yaitu kita kan untuk cuci sepatu mengasih waktu estimasi untuk jadinya ya. Jadi kita itu harus kalau bisa untuk estimasinya itu sekitar 2-3 hari. Nah, kita itu kalau bisa secepatnya sebelum dari hari itu. Jadi biar pelanggan itu, wah ini kok cepet banget dan hasilnya itu memuaskan. Kayak gitu. Apa itu ada cara lain nggak Mas buat meningkatkan penghasilan yang Mas dapat gitu? Untuk dari kayak beberapa bulannya itu, semisal kita waktu open di bulan 1 itu kita kan menganalisa juga ya untuk tanggalnya itu sepi itu tanggal berapa, di minggu berapa kayak gitu. Jadi semisal kita untuk rame itu di awal bulan sama akhir bulan, tentunya akhir bulan tengah-tengahnya kan itu kan kosong. Nah, jadi kita itu kayak mengadakan promo. Jadi biar waktu di tengah-tengah bulannya itu tetap terisi omsetnya kayak gitu. Izin tambah ya. Oke, saya dari bagian teknisial mau menambahkan sedikit. Jadi kita kalau awal bulan gitu biasanya kita buat timeline buat kita promosi. Jadi dalam 1 bulan itu kita harus tahu timeline kita untuk menarik pelanggan. Contohnya misal di bulan Agustus kita ada beberapa acara atau hari besar seperti Hari Pahlawan gitu. Kita dari awal bulan gitu sudah buat timeline untuk promosi ke depannya. Jadi nggak harus dari pertengahan atau hamin satu minggu kita buat postingan dulu baru di-share ke tanggal 17-nya. Jadi kita dari awal bulan kita udah buat template itu. Terus waktu akhir bulan kita harus memikirkan bulan yang selanjutnya buat timeline lagi. Jadi kita nggak harus nunggu buat promo nunggu waktu hari besar aja. Jadi kita hari Jumat Berkah dan selanjutnya kita harus buat di awal bulan. Dan digital marketing itu juga banyak manfaatnya untuk kalian tahu ya. Dah. Gimana buat teman-teman? Ada yang masih ingin ditanyakan mengenai usaha dari Masnya? Oh, silakan. Mohon maaf sebelumnya, apa harapan atau keinginan Mas setelah berdagang dalam kurun waktu selama ini? Bisa diulangi lagi? Apa harapan atau keinginan Masnya dalam Mas buka toko ini dalam kurun waktu selama ini? Untuk selama ini ya. Untuk yang pertama yang kami harapkan yaitu kita bisa kayak operasional lagi dan buka seperti biasa, dan tentunya membuka cabang di kota-kota sekar Sudirman Madiun dulu, habis itu insya Allah ke luar provinsi juga dan antar kota lainnya. Dan untuk Sky Surfing sendiri yang saya inginkan untuk membuka yaitu usaha lain seperti kayak jual beli sepatu, terus semisal kayak mungkin sepatu thrifting kayak gitu. Jadi itu tetap satu nama nanti menjadi Sky Group. Jadi Sky Group itu mencantumkan usaha cuci sepatu, jual beli sepatu sama thriftingan. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas. Udah, teman-teman, tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik Mas, sepertinya buat teman-teman ini sudah cukup jelas, penjelasan dari Masnya juga sudah cukup panjang. Mungkin sekian aja Mas wawancara dari kita. Bila ada kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.